Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak lainnya. Perkenalkan, saya Julius Sastra, guru SMP Negeri 1 Guru, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Karimun. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan sesi wawancara dengan dua orang kepala sekolah mengenai penerapan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajarannya adalah CGP diharapkan mampu untuk melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing CGP. Berikut video wawancaranya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya Bu, boleh minta waktunya sebentar Bu? Kami ada tugas wawancara kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Boleh izin Bu ya, memperkenalkan diri dulu Bu. Oke, baik. Nama saya Dila Rustini, saya SMP Negeri 1 Guru yang baru bertempat di sini dari mulai Januari 2023. Ibu ya, ada beberapa pertanyaan yang perlu kami tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, tentu sebagai kepala sekolah adalah istilahnya kasus-kasus yang Ibu ambil keputusan Bu ya. Terus Bu, kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Bu? Oke, mengidentifikasi sebuah kasus itu banyak cara. Cuman karena yang biasa saya ambil dan biasa saya lakukan bukan hanya sebagai kepala sekolah tapi juga sebagai guru, itu patokannya dengan 5W1H. Oke, 5W1H artinya adalah apa, siapa, kemudian kapan itu terjadi, mengapa itu terjadi, dan baru bisa dicarikan caranya. How, bagaimana solusi yang bisa diambil. Karena kan banyak kasus itu kan yang bisa jadi dia melibatkan peraturan atau tidak. Berarti kalau melibatkan peraturan berarti itu sesuai dengan peraturan gitu ya? Kalau melibatkan peraturan berarti kita sesuai peraturan, itu yang pertama. Itu yang paling utama. Tapi kita juga harus fleksibel. Tidak monoton untuk peraturan blok kita terapkan. Tapi ada beberapa yang kita harus fleksibel. Terus ada beberapa yang fleksibel. Jadi selain peraturan, kemudian juga rasa kemanusiaan, situasi yang terjadi. Terus Bu, kira-kira dengan prosedur yang Ibu sebutkan tadi mau Ibu anggap itu efektif nggak waktu Ibu ngambil keputusan? Bagi saya pribadi itu efektif. Karena itu bisa membuat saya merinci, menganalisa setiap kasus. Dari apa yang terjadi, siapa yang terlibat, mengapa itu terjadi, dan kapan itu terjadi. Ketika dituliskan semuanya, jadi bisa terlihat dengan jelas. Jadi nanti dapat how-nya bagaimana? Dapat how-nya, dan itu membuat saya tidak mengambil keputusan sendiri. Ada melibatkan juga. Ada melibatkan orang lain juga, dan juga itu membuat saya lebih objektif. Objektif, karena siapa-siapanya itu saya ketika misalnya ada satu kasus, jadi yang akan saya panggil itu bukan hanya orang yang melakukan, tapi orang yang ada di sekitar, yang mungkin yang merasa terganggu sehingga kasus itu timbul, ya kan? Jadi dengan tahu alasan orang-orang yang sekitar, jadi kita bisa melihat dengan lebih objektif suatu masalah. Jadi bukan hanya dari pandangan dari si A atau bukan hanya dari pandangan saya sendiri gitu. Karena ya biasalah kalau kita manusia kan emosional kan, ya sering subjektif melihat satu. Berarti
ada sentimen, bisa jadi saya pernah ada sentimen dengan beliau seseorang sehingga kan jadi objektif ini. Berarti menghindari itu juga Bu ya. Menghindari itu juga. Terus Bu, selama ini kira-kira tantangan yang terberat Ibu ketika mengambil suatu keputusan itu apa? Tantangan terberat itu adalah bila melibatkan berbagai pihak, kepentingan berbagai pihak. Caranya apa Bu? Di posisi Jadi Bu, selama ini kira-kira tantangan terberat Ibu ketika mengambil keputusan itu apa Bu? tantangan terberat itu ya jika itu melibatkan kepentingan orang lain. Ya. Karena kan kita tidak bisa memenuhi semua keinginan. Berarti harus Nah, berarti kita harus, saya sebagai kepala sekolah juga harus memikirkan semua pihak, jangan sampai ada yang dirugikan. Nah, caranya adalah ya win-win solution yang harus dicari. win-win solution Bu ya. Win-win solution. Kayaknya itu berat. Ya, memang berat, tapi yang pasti walaupun tidak semua menang, tapi yang penting tidak merugikan semua. Jadi ada beberapa pihak yang saya tidak menang, dia tidak menang, tapi sama-sama kita tak menang. Terus Bu, kira-kira dalam suatu kasus atau Ibu mengambil keputusan ini, Ibu kira-kira ada waktunya nggak atau terjadwal gitu? Mana yang penting dulu didahulukan atau yang nanti bisa? Ada pasti. Kalau untuk kasus yang sifatnya darurat, Ya. urgen, Jadi, dan harus diambil cepat. Tapi saya patokannya tidak lebih dari 1 minggu dalam suatu keputusan. Paling cepat 3 hari. 3 hari ya. Mungkin itu termasuk lama bagi orang, tapi bagi saya itu udah cepat karena saya nggak bisa melihat dari satu pihak aja. Analisa tadi. Analisa tadi, ya itu yang membuat saya harus lebih hati-hati. Kalau untuk yang kasus urgen, kalau yang tidak, bisa jadi saya patokan 2 minggu sudah harus ambil keputusan. Selanjutnya Bu, kira-kira ada nggak seseorang kah yang membantu Ibu dalam setiap pengambilan keputusan ini Bu? Pasti ada Bu ya? Pasti ada, karena kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Untuk ambil keputusan pasti ya, kalau di sekolah itu ada wakil, pasti jadi tempat bertanya. Yang kedua, guru, ketika harus ngambil keputusan, kalau bisa kita briefing dengan guru-guru atau kita rapatkan, itu lebih baik, bisa lebih cepat bisa diambil. Nah, yang paling pasti untuk hal yang misalnya dari rapat dengan guru tidak bisa diambil keputusan, tapi saya diskusi juga, konsultasi juga dengan dinas pendidikan, atasan langsung ya. Kabit, ya Kabit SMP atau kurikulum, tergantung kaitannya masalah bos, berarti dengan manajer bosnya di dinas. Berarti tergantung kasusnya apa? Tergantung kasusnya. Kalau panutannya kira-kira ada? Panutan Ibu sama ini. pasti ada. Ada ya. Ada. Yang pertama itu orang-orang atasan, itu mereka yang mantan kepala sekolah. Jadi senior ya, Senior. ya. Kepala sekolah. Kemudian yang kepala sekolah itu ada beberapa kepala sekolah yang saya jadikan panutan karena saya anggap manajemen mereka itu lebih baik. Gitu, berdasarkan pengalaman saya sebagai gurunya di situ. Ini Bu, pertanyaan terakhir Bu ya. Ketika Ibu sudah menetapkan suatu keputusan gitu Bu ya, kira-kira selanjutnya adakah Ibu evaluasi keputusan tadi, apakah keputusan ini salah atau benar? Ada nggak? Pasti ada. Pasti ada ya. Nah, ada tindak lanjut dari setiap keputusan. Kita evaluasi lagi karena setiap keputusan kan belum berarti dia akan efektif. Kita bisa tahu dia efektif atau tidak setelah itu berjalan. Kalau misalnya itu tidak efektif, berarti keputusan itu harus diperbarui lagi. Harus diperbarui.
Dan itu harus kenapa? Karena kita tidak mungkin yang tidak efektif itu kita lanjutkan. Karena pendidikan itu kan ilmu sosial. Sosial itu kan perubahannya cepat. Ya, kalau kita tak ngikutin perubahan itu, nanti bisa ketinggalan dan kacau. Kacau ya. Kacau. Nggak pas keputusannya nanti ya. Kebetulan tidak pas. Jadi tindak lanjut ada, evaluasi ada, analisis ulang ada, Diulangi lagi berarti diulang lagi semuanya. Kita cari cara baru. Ya. Sama seperti ngajar juga. Metode ini nggak bisa, tak efektif kita buat. Nanti kan ada siklus kedua, kita buat metode lain. Terus ada kita buat lagi metode lain. PTK kan gitu. Ya. Mungkin itu saja Bu yang dapat kami wawancara Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Semoga bermanfaat dan sukses. Amin. Oke. Lain Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Gimana kabarnya? Sehat? Itu Bu ya, ini saya dapat tugas dari CGP-nya untuk mewawancara kepala sekolah yang ada di tempat saya perihal mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ya, Bu bisa diceritakan nggak Bu? Kira-kira selama Ibu menjadi kepala sekolah atau menjadi kepala sekolah ini, ada nggak Ibu berada di situasi di mana Ibu harus mengambil keputusan yang nanti keputusan itu membuat Ibu dilema gitu? Itu keputusan yang seperti Bapak sampaikan itu sudah saya laksanakan, sudah pernah saya alami. Ketika itu baru bertugas di sini, ketika saya ditugaskan di sini pada bulan Januari. Nah, pada bulan pertama saya melakukan pertemuan bersama teman-teman majelis guru sekaligus perkenalan. Ini pada beberapa minggu kemudian saya melakukan rapat bulanan. Di sana ada pengajuan pertanyaan dari salah satu majelis guru terkait dengan kurangnya kedisiplinan siswa. Pada saat itu saya terpikirkan bagaimana dengan tata tertibnya. Nah, ternyata setelah guru itu menyampaikan, menceritakan tentang pelanggaran peraturan dari siswa yang pernah terjadi di sekolah ini dan cara mengatasinya. Nah, saya terpikirkan bersama saat itu menyampaikan kepada teman-teman guru beserta DU yang hadir sebagai peserta rapat, bagaimana kalau kita mengambil sebuah kebijakan di mana kebijakan ini mempermudah kita. Yakni saya mengajukan kita melakukan perubahan peraturan tata tertib, melakukan peraturan tata tertib poin, di mana semua pelanggaran siswa di situ ada poin-poin tertentu tergantung besar kecilnya pelanggaran. Ya. Kemudian selain pelanggaran juga ada prestasi yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi peserta didik yang punya prestasi ada pengurangan poin, peserta didik yang melanggar peraturan juga ada poinnya. Ya. Bisa diceritakan apa sebelumnya tadi sebelum ketika mereka mengajukan dan menceritakan, Bapak Guru tadi menceritakan peraturan dan permasalahan dan cara mengatasinya, saya menyampaikan tata tertib yang baru saya sampaikan dan saya menyampaikan ketika itu sekilas. Jadi setelah mereka menyetujui, maka baru saya tindak lanjutkan. Prosedurnya ketika itu yang saya lakukan setelah sudah dapat keputusan dari rapat bahwa mereka mendukung untuk melakukan tata tertib poin. Nah, di hari yang lain saya memanggil waktu itu kesiswaan, waktu kepala sekolah saya yang kurikulum kesiswaan humas. Ya, jadi kita duduk bersama lakukan rapat kecil bagaimana untuk melakukan tata tertib poin ini tadi. Sudah kita buat poin-poin pelanggarannya dengan poin-poin tertentu. Kemudian nanti dengan prestasinya sekaligus kita kasih poin tertentu dan sanksinya. Sanksi pemanggilan ketika poin tertentu 0 sampai 20 ini ditangani oleh wali kelas bersama orang tua, wali kelas beserta BK sampailah ke jenjang yang terakhir. Nah, itu setelah tata tertib itu sudah kita dapatkan, kita sosialisasikan dulu kepada
majelis guru. Apakah ada revisi dari majelis guru? Apakah ada masukan dari mereka? Ternyata setelah kita paparkan itu ada beberapa revisi. Nah, kita ubah sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Setelah kesepakatan itu jadi, kita perbanyak. Setelah perbanyak, kita mengundang orang tua murid. Pertama kali yang saya panggil adalah komite. Dia komite, saya sampaikan ini prosedur tata tertib kita kembali. Kemudian komite menyetujui, baru kita mengundang wali murid secara berkala. Memanggil wali murid secara berkala dan kita keterbatasan ruang secara berjenjang. Hal ini saya sampaikan dipresentasikan langsung oleh wakil kesiswaan. Jika mereka yang menyetujuinya dengan tata tertib, mereka wali murid harus mengisi surat pernyataan persetujuan. Tata tertib itu dibawa pulang oleh wali murid, surat pernyataannya kita kan. Nah, itulah berarti sudah ada persetujuan dari Berdasarkan prosedur sebelum yang Ibu jelaskan tadi, apakah keputusan yang diambil tadi itu efektif? Untuk pertama dalam bulan pertama kan sudah kita setelah pertemuan dengan orang tua murid kita sosialisasikan dengan siswa. Nah, hal ini kita sosialisasikan masih kurang efektif di minggu pertama. Yang minggu pertama, jalan minggu kedua sudah mulai mengerti siswa kita dengan aturan-aturan yang berlaku. Baik itu hal mengeluarkan baju yang kecil, yang mulai telat datang ke sekolah, itu kita beri sanksi dengan kata tertib poin. Jadi menurut saya namanya perubahan yang kita lakukan tidak bisa terlalu cepat perubahannya, tetapi kalau yang saya lihat sampai saat ini perubahan itu nampak ada perubahannya. Selama ini kan jadi kepala sekolah itu banyak tantangannya. Kira-kira tantangan terbesar Ibu ketika mengambil sebuah keputusan itu gimana? Tantangan terbesar saya ketika mengambil sebuah keputusan yang pertama itu tentu saja dari teman kita di dalamnya. Yang kedua tantangannya baru dari masyarakat sekitar. Tetapi kalau tantangan yang dari majelis guru sampai saat ini yang saya rasakan alhamdulillah persaudaraannya dan hubungan mereka besar sehingga tantangan yang saya rasakan sebagai tantangan itu tidak berarti karena mereka mengerti dan mereka mendukung apapun keputusan yang kita ambil bersama. Kalau dengan wali murid ini ya seperti kata tadi ya, anaknya terlambat kok sampai dikasih poin, kok sampai diantuk, walaupun mereka yang namun ada yang tidak ikut pada sosialisasi itulah yang biasanya apa harus seperti ini. Kira-kira belum mengambil keputusan ini Bu ya, untuk memiliki jadwal memilah keputusan ini masih bisa diambil di tempat atau jadi keputusan ini nanti 2-3 hari lagi lah saya ambil keputusan itu. Tergantung dari kasus yang dihadapi. Ya. Kalau masih kasusnya siswa yang sudah berapa hari tidak hadir, nah itu kan masih ditangani oleh wali kelasnya. Kemudian jika tidak ada perubahan, maka bisa saya tunda untuk misalnya setelah wali kelas, oke 2 hari lagi panggil orang tuanya. Tapi kalau kasus-kasus besar seperti siswa berkelahi atau siswa membuli, itu tidak saya tunggu sampai esok hari. Kalau ada laporan pada hari itu dapat pemalakan atau dapat tekanan dari kawannya yang masih dalam lingkungan sekolah pada hari itu juga Mungkin yang terakhir Bu ya, apa namanya Bu, sebelum membuat keputusan ini kira-kira ada nggak seorang atau pendukung lain yang mempermudah Ibu untuk mengambil sebuah keputusan ini? Kalau faktor pendukung yang utama bagi saya sebagai seorang pemimpin di kedua lembaga ini, faktor yang paling pertama itu adalah dari teman-teman mahasiswa guru dan student. Jadi mereka lah media yang paling pertama, orang yang paling pertama untuk mempermudah sebagai perpanjang tangan saya. Baik itu terkait dengan orang tua siswa, baik itu penanganan kasus, tempat saya pertama yang mendukung saya memperlancar kegiatan saya apapun itu program, baik itu program dari pemerintah daerah, baik itu program yang dari saya, mereka orang pertama yang memperlancar. Ini adalah Ya, membantu tentu aja dari
ngaji dulu kita ini dari siswa. Kalau dari kita ada nggak yang mengambil kan apa kekuasaan gitu sambil keputusan? Ada Pak, jadi ada beberapa keputusan yang harus konsultasi dulu, tetap saya sampaikan dulu kepada dinas pendidikan Pak, sesuai dengan bidangnya jika ini berkenaan dengan gurunya saya tanya ke PSMP, jika ini berkenaan dengan kebijakan kepegawaian saya tanya ke DPP. Oke, terakhir ya, ini setelah Ibu menetapkan atau membuat sebuah keputusan, kira-kira langkah Ibu selanjutnya apakah dievaluasi atau tidak ya? Evaluasi lagi ya? Dari sekian program misalnya seperti kata tadi kita lihat dari satu semester ini perubahan apa yang terjadi dari siswanya, apakah dulunya siswa sering keluar baju sekarang bagaimana, kalau siswa dulu presentasi jawabannya bagaimana dievaluasi. Tetap evaluasi Bu ya. Ini itu saja Bu ya wawancara kita ini. Kami ucapkan terima kasih Bu ya atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Ini bisa kami akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.